Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas roh terkontrak Ryo, yaitu Aicia. Siapa sebenarnya Aicia, apa saja kemampuannya, dan lain sebagainya. Semua itu akan kita bahas dengan lengkap pada video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Seperti yang telah diketahui, Aicia merupakan seorang gadis roh humanoid yang terkontrak dengan Ryo. Nama Aicia berasal dari bahasa roh kuno yang berarti kehangatan musim semi atau keindahan musim semi, di mana nama tersebut juga memiliki makna yang sama dengan nama Miharu. Dijelaskan juga bahwa saat Ryo memberi nama tersebut pada Aicia, ia melihat rambut Aicia yang memiliki warna yang sama dengan bunga sakura, sehingga itu memberikan kesan musim semi yang kuat. Tidak hanya itu, nama Aicia juga bisa berhubungan dengan nama Haruto, yang juga memiliki makna tentang musim semi. Sebelum ia terbangun, Aicia telah lama tertidur di dalam tubuh Ryo, dan Aicia lah yang pertama kali mengajarkan Ryo untuk menggunakan seni roh. Alasan Ryo tak bisa menggunakan sihir sejak ia di akademi adalah karena saat itu, ia telah berkontrak dengan Aicia. Menggunakan sihir kontrak mengharuskan seseorang untuk menulis mantra ke dalam tubuh, dan itu membuat tubuh manusia yang awalnya alami menjadi tidak alami. Sementara seorang roh tak ingin tubuh pengontrak mereka menjadi tidak alami. Karena itulah Ryo selalu gagal dan tak bisa menulis mantra ke dalam tubuhnya, yang membuatnya tak bisa menggunakan sihir. Namun dengan adanya kontrak roh, maka kecocokan seseorang terhadap seni roh akan meningkat dengan drastis. Itulah mengapa Ryo dapat menggunakan dan memanfaatkan seni rohnya dengan sangat baik. Karena kecocokannya dengan seni roh memang sangat tinggi berkat adanya kontrak dengan Aicia. Aicia baru terbangun saat Ryo berumur 16 tahun, tepatnya saat Miharu dan para pahlawan terpanggil ke Isekai. Namun Aicia terbangun dalam keadaan tak mengingat apa-apa. Ia hanya mengetahui semua tentang Ryo dan Haruto. Aicia juga tahu apa yang telah terjadi pada Ryo selama ini. Dijelaskan bahwa ini bisa terjadi karena saat Aicia tertidur dalam diri Ryo, semua yang dilihat dan didengar oleh Ryo juga akan mengalir pada Aicia. Sejak saat ia baru terbangun, Aicia dapat menggunakan seni roh dengan baik. Bahkan Aicia dapat menggunakan semua elemen, di mana seharusnya roh hanya berfokus pada satu elemen saja. Selain itu, ia juga dapat menggunakan seni bela diri yang sama dengan Ryo. Sebagai seorang roh, Aicia memiliki dua wujud, yaitu wujud roh yang tak kasat mata dan wujud material atau wujud manusia. Dalam wujud rohnya, Aicia hanya dapat berkomunikasi dengan pengontraknya. Ini dilakukan melalui jalur yang terhubung antara pengontrak dengan rohnya. Aicia diajari banyak hal tentang roh oleh Dryas. Salah satunya yang paling penting adalah telepati. Di versi animenya, Aicia diperlihatkan bisa langsung menggunakan telepati sejak ia terbangun. Namun pada light novelnya, ia baru bisa menggunakan telepati setelah diajari oleh Dryas. Nah, setelah Aicia bisa menggunakan telepati tersebut, barulah ia bisa berbicara dengan semua orang, baik itu dalam wujud rohnya maupun dalam wujud manusianya. Aicia bisa menggunakan telepati dalam radius 1 km. Tidak hanya itu, nantinya Aicia juga dapat berbagi indera dengan Ryo. Aicia dapat membagikan apa yang ia lihat dan dengar kepada Ryo. Sebagai seorang roh, Aicia juga sangat membutuhkan esensi magis. Ia biasanya mengisi esensinya dari pengontraknya, yaitu Ryo. Aicia juga membentuk kontrak sementara dengan Miharu untuk mengisi kembali esensinya saat Ryo berpisah dengannya. Nah, karena hubungan kontrak sementara dengan Aicia tersebut, Miharu kemudian memiliki kecocokan yang tinggi terhadap seni roh. Dan karena hubungan itu juga, nantinya Aicia dapat memperlihatkan identitas Ryo sebagai Amakawa Haruto melalui mimpi kepada Miharu. Aicia merupakan harem Ryo yang paling peka dan yang paling mengerti Ryo. Ia selalu mengetahui jika Ryo sedang dalam suasana hati yang buruk, dan selalu menenangkan serta menghiburnya jika itu terjadi. Aicia selalu ada untuk Ryo. Karena itulah Ryo selalu bersandar pada Aicia. Dan sebaliknya, Ryo juga sangat mempercayai Aicia. Setiap kali Ryo pergi, ia selalu mengandalkan Aicia untuk menjaga orang-orang yang penting baginya. Contohnya saat Ryo mengejar Lucius, ia mempercayakan Celia pada Aicia. Dan hasilnya, saat Reis berusaha untuk menculik Celia, Aicia berhasil melindunginya. Pada volume 20 light novelnya, yaitu di akhir Arc Saint, identitas Aicia sedikit terungkap. Dijelaskan bahwa Aicia sebenarnya merupakan cangkang atau wadah untuk menampung kekuatan sejati Ryo, atau lebih tepatnya kekuatan Raja Naga yang merupakan diri Ryo di masa lalu.
Jadi ego Aisyah sebenarnya adalah untuk menjelaskan dan mengembalikan kekuatan tersebut pada Rio. Tapi meskipun ia harus mengembalikan kekuatan tersebut, Aisyah tak ingin melakukannya. Karena jika kekuatan tersebut kembali pada Rio, maka Rio akan dilupakan oleh yang lainnya. Aisyah pun berniat mengorbankan dirinya dan menjadi satu-satunya yang dilupakan agar Rio tetap bisa hidup dengan yang lainnya. Tapi tentu saja Rio menolaknya. Rio tak ingin kehilangan Aisyah, karena itulah Rio pun mengambil kembali kekuatannya yang tersimpan pada tubuh Aisyah. Namun karena Rio hanyalah seorang manusia, ia tak bisa menggunakan sepenuhnya kekuatan tersebut. Karena itulah Aisyah pun memodifikasi tubuh Rio menjadi non-manusia, sehingga Rio bisa menggunakan sepenuhnya kekuatan tersebut. Setelah kekuatan Rio bangkit dan dilupakan oleh yang lainnya, hanya Aisyah lah yang tetap mengingat Rio. Ini terbukti pada saat kekuatan Rio telah kembali, Aisyah tetap masih mengingat dan berbicara pada Rio. Selain itu, Rio hanya bisa menggunakan sepenuhnya kekuatannya karena Aisyah ada. Pada volume 20 light novelnya, Aisyah baru mendapatkan kembali beberapa ingatannya setelah Miharu memberikan esensi magisnya pada Aisyah. Ini dapat menyiaratkan bahwa Aisyah dan Miharu saling terhubung, atau bahkan bisa jadi merupakan orang yang sama. Ini juga didukung dengan fakta bahwa roh tingkat tinggi elemen tanah yang mengenal Rio di masa lalu, memperlakukan Aisyah dan Miharu seperti orang yang sama. Ia juga melihat ada dua jiwa yang sama dalam satu tubuh Aisyah, dan itu juga terasa atau bahkan lebih terasa pada tubuh Miharu. Dari informasi ini, ada banyak teori yang kemudian bermunculan. Salah satu teori yang paling kuat dan masuk akal adalah teori yang mengatakan bahwa di setiap kehidupan Rio, ia selalu ditemani oleh seseorang, dan orang tersebut adalah Aisyah. Dikatakan bahwa di masa lalu, Raja Naga atau diri Rio di masa lalu telah memiliki hubungan dengan Aisyah yang menyimpan kekuatannya. Nah, kemungkinan orang yang menemani perjalanan Rio saat ia hidup sebagai Raja Naga di masa lalu adalah Aisyah. Lalu Miharu sendiri kemungkinan merupakan versi Aisyah saat Rio hidup sebagai Amakawa Haruto di Jepang. Dan di masa saat ini, Rio ditemani lagi oleh Aisyah. Ini juga berhubungan dengan alasan mengapa Aisyah terbangun di waktu yang hampir bersamaan dengan kemunculan Miharu di Isekai. Kemungkinan alasan Aisyah baru terbangun saat Miharu muncul adalah karena yang menyimpan lebih banyak jiwa Aisyah adalah Miharu. Ini sesuai dengan perkataan roh tingkat tinggi elemen tanah yang mengatakan bahwa jiwa mereka lebih terasa pada Miharu. Namun meskipun begitu, ini hanyalah sebatas teori. Bisa jadi benar dan bisa jadi juga salah. Untuk informasi pastinya, kita harus menunggu konfirmasi langsung pada light novel volume berikutnya. Nah, mungkin itulah semua spoiler dan pembahasan seri Gensoki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.